Kami rindu mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita ini sebenarnya adalah bagaikan atau seperti ketika saudara bayangkan seperti dalam gambar ini. Saudara sedang ada di sebuah taman yang dihiasi dengan bunga-bunga yang harum dan semerbak. Dan saya percaya saudara akan menghirup aroma yang sangat menyenangkan. Di dalam sebuah taman. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Dibutuhkan perawatan. Di dalam hidup kita juga kita mempunyai apa yang disebut dengan taman hati. Taman hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita itu ibarat sebuah taman yang dihiasi oleh berbagai-bagai rupa bunga yang indah, yang harum. Tetapi dibutuhkan perawatan. Dan untuk merawat taman iman diperlukan iman. Sehingga taman iman kita itu membawa kita kepada apa yang saya sebut dengan sehat secara mental. Kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah seseorang sejahtera, nyaman secara emosi. Secara emosi dia tidak meledak-ledak marah. Secara emosi tidak mudah putus asa, ngambek, dan lain sebagainya. Juga secara kejiwaan atau psikologi. Sehat dia, jiwanya tertata dengan baik. Juga dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain. Ini namanya sosial. Hal ini akan mempengaruhi, artinya kalau dia sejahtera sehat secara emosi, sehat secara kejiwaan dan hubungan dengan sesama, maka hal-hal ini mempengaruhi apa yang disebut dengan cara berpikir kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Kesehatan mental yang baik itu, kalau seseorang sehat secara mental, saudara-saudara, maka akan membantu seseorang itu mengatasi stres. Sekarang hidup manusia diwarnai dengan stres. Ada banyak penyakit-penyakit yang muncul bukan karena hal-hal lain, tapi karena stres. Juga kita akan mampu bekerja secara baik, secara produktif, sesuai dengan pekerjaan kita kalau tenang hati kita. Saudara-saudara, persoalannya adalah kenapa banyak di antara kita tidak peduli dengan itu. Padahal seperti kesehatan fisik, maka kesehatan mental juga memerlukan perhatian supaya tetap terjaga dengan baik. Kalau tubuh kita sakit, diobati, dirawat, diperiksa, tetapi mental kita kenapa tidak pernah diperhatikan? Ada pola pikir kita, orang-orang timur ini pola pikir yang salah ya Pak Ibu ya. Saudara boleh setuju, boleh tidak. Suka orang bilang begini, jangan tahu, jangan periksa kesehatanmu, nanti ketahuan. Lalu engkau nanti mikirin itu.
Dengar ya, saya tidak tahu seberapa banyak saudara setuju dengan ini. Itu salah. Nggak usah periksa, nanti jadi tahu kamu sakitnya. Jadi bahan pikiranmu, membuat engkau tidak tidur, tidak nyaman. Padahal sesungguhnya dengan kita mengetahui itu, maka di sana kita akan tahu mana yang harus dipertahankan, dikurangi, bahkan dibuang sama sekali. Saudara-saudara, kesehatan mental itu memerlukan perhatian kita juga. Dan puji Tuhan Alkitab sampai ke sana, firman Allah sampai ke sana memikirkannya. Maka pertanyaan kita hari ini adalah, apa yang membuat kesehatan mental seseorang itu bisa terjaga dengan baik? Kalau secara fisik orang suka tanya, bagaimana supaya tubuh kita sehat? Ada yang bilang atur pola makan, pola tidur, istirahat yang baik. Ya, jagalah. Oke, benar. Tapi persoalannya juga adalah mental kita juga harus dijaga. Sehingga ketika ada masalah kita tidak larut dalam stres yang berkepanjangan membuat terganggu semuanya. Saudara pernah melihat ada orang mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar, tidak mau berbuat apa-apa. Bukan fisiknya, itu bicara masalah mentalnya. Disuruh makan tidak mau, disuruh mandi apa segala macam tidak mau. Kenapa? Terganggu kesehatan jiwa mentalnya. Kenapa? Seorang pemudi karena baru saja diputus hubungannya oleh kekasihnya, oleh pacarnya. Sehingga dia stresnya luar biasa. Hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjaganya? Kita belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Bagaimana supaya kita mampu menumbuhkan iman kita dan menjaga kesehatan mental kita. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 9, firman Tuhan berkata begini. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan, patut dipuji dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku. Lakukanlah itu. Sekali lagi, apa yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat, kata Paulus, dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara kita diajar bagaimana supaya kita mampu merawat taman hati kita. Yang di dalamnya dibutuhkan adalah peran iman sehingga mental kita
sehat. Kebenaran yang pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dari ayat ini kita pelajari kebenaran yang pertama adalah jangan khawatir tentang apapun. Saudara mungkin akan berkata, bagaimana kita tidak khawatir, Pak? Mana mungkin bisa kita lakukan ini, Pak? Saya hanya mau menjawab, ini bukan perintah manusia. Apapun komentar saudara, ini perintah Allah. Di ayat yang ke-6 itu tadi jelas dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, saya yakin semua kita sependapat. Bahwa kekhawatiran kita ternyata tidak membuat sesuatu makin lebih baik. Setuju? Kekhawatiran kita tidak membuat persoalan jadi selesai. Dan tahukah saudara bahwa kekhawatiran itu atau ketika kita khawatir menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak mempercayai Tuhan. Atau tidak yakin bahwa Tuhan yang berjanji akan menyertai kita. Berbicara mengenai Immanuel yang menyertai. Itu bukan sekedar seperti ini. Kalau saudara berjalan dengan seseorang, lalu berjalan. Tapi di tengah perjalanan saudara lapar. Di tengah perjalanan saudara haus. Tapi sedang berjalan. Di tengah perjalanan saudara lelah. Lalu orang yang menyertai kita ini, ya biasanya hanya berjalan bersama. Kalau kau mau makan ya makan sendiri, cari sendiri. Itu kalau kita. Tapi ketika Alkitab berkata Allah menyertai, penyertaan Allah itu bukan sekedar berjalan bersama. Oke ya Bapak Ibu ya. Bukan sekedar berjalan beriringan. Tapi di saat kita terjatuh, dia tolong kita. Di saat kita lelah, dia kuatkan kita. Itu bicara penyertaannya. Itulah sebabnya saudara Paulus sangat mendorong jemaat itu. Supaya mereka jangan khawatir. Khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Berapa banyak di antara saudara yang suka khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi? Contoh misalnya ya, sesuatu yang belum terjadi. Sehatnya suaminya, sehatnya istrinya. Tapi dia bilang, andai kalau suamiku ini mati. Istri berpikir begitu. Kalau suami saya ini mati, yang dia adalah yang mencari nafkah dalam hidup kami. Lalu bagaimana ya, makan apa kami ya? Saudara dengar baik. Ada banyak orang yang mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Artinya dia khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Padahal Alkitab berkata tentang hal itu. Apa yang kau khawatirkan justru itulah yang akan terjadi padamu. Sekali lagi. Apa yang kamu khawatirkan itulah yang akan menimpa kamu. Itu sebabnya Paulus bilang jangan kamu khawatir. Ya jangan kamu khawatir. Khawatir itu hanya menambah beban pikiran. Itulah tambah pikirannya. Istrinya gak bisa tidur mikirin. Kalau suamiku besok pergi gimana kami? Padahal baik-baik sajanya dia. Sehat-sehat sajanya dia. Kalau istriku pergi gimana? Baik-baiknya dia, sehatnya dia. Bolehkah atau diperkenankankah kita memikirkan hal seperti ini? Mengkhawatirkan hal seperti ini? Alkitab berkata tidak boleh. Oleh sebab itu hari ini, tadi di ibadah 1 juga saya bilang. Coba nanti saudara pulang dari tempat ini dari ibadah. Ada waktu waktu senggang gitu mau tidur malam ini. Coba lakukan ini. Apa itu? Coba identifikasi sumber-sumber kekhawatiran.
dalam hidup saudara. Identifikasi itu artinya begini. Apa saja yang sering membuat saudara khawatir? Karena ini beda. Bapak ini kekhawatirannya bisa beda dengan bapak ini. Ibu ini dengan ibu ini beda. Beda-beda. Nah, sembari saudara duduk dan merenung di hadapan Tuhan. Ini serius. Sungguh-sungguh saya mau katakan. Tulis. Ini yang sering kukhawatirkan dalam hidupku. Tes 1, 2, 3, 4. Nah, ketika hal itu saudara tuliskan. Sekali lagi ketika hal itu saudara tuliskan. Saya mau katakan sungguh-sungguh. Bawalah itu di hadapan Tuhan. Dalam doa. Katakan, Tuhan, aku sering khawatir mengenai ini. Mengenai ini, mengenai ini, dan mengenai ini. Kita serahkan kepada Allah melalui doa kita. Maka akan ada kelegaan di dalam hati kita. Maka sehatlah kita, baik secara fisik maupun secara mental. Suatu saat ada seorang ibu bilang sama saya makan biasa loh Pak, gak banyak aku makan. Artinya saya tidak lahap, congok sekali begitu. Tapi saya punya gula sangat tinggi. Maksudnya penyakit gulanya. Saya makan sedikit Pak. Minum teh manis jarang. Yang manis-manis jarang. Tapi saya bilang, ibu stres. Wah, dia bilang kalau itu jangan ditanya Pak. Artinya ada banyak hal yang sedang dikhawatirkannya. Ada banyak hal yang sedang dipikirkannya. Halo? Ada banyak hal yang sedang dia taruh di pikirannya yang tidak terjadi. Maka penyakit bermuncul dan menggerogoti tubuh. Pak, manusiawinya Pak kita khawatir. Tapi Alkitab bilang jangan kamu khawatir. Ada kata di sana tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Persoalannya adalah mampukah saya percaya kepada Dia yang selalu berfirman dan berbicara kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita merawat taman hati kita? Alkitab berkata di ayat yang sama. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan, beritahukan, ungkapkan keinginanmu segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab memberikan kita pedoman supaya kita menyatakan keinginan kita kepada Allah. Saudara-saudara, melalui apa? Melalui doa. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan. Sekali lagi saudara dengar baik. Mungkin kita sering mendengar kata yang satu ini, tapi sering diabaikan. Dan kita merasa, itu bahasa biasa. Apa? Alkitab bilang, saudara-saudara, 3 huruf ini luar biasa. Mau saudara anggap itu hal sepele, hal yang biasa. Tapi Allah berikan kita alat, sarana untuk berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Doa. Doa itu adalah saluran komunikasi kita dengan Allah. Saya kadang-kadang ada keirian yang positif di hati saya. Ketika seseorang bilang begini, saya tanya Tuhan, Tuhan bicara kepada saya. Atau dia bilang kami berdoa lalu Tuhan buka jalan seperti ini. Itu bagi saya, wow, luar biasa. Apa persoalannya dia bilang, saya tanya Tuhan, saya bawa kepada Tuhan. Lalu Tuhan tuntun kami seperti ini. Berarti saudara-saudara kita yang tidak mau menggunakan sarana itu. Kita yang tidak mau menggunakan fasilitas itu. Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan. Apa persoalanmu? Tuhan bilang, nyatakan keinginanmu kepada Allah. Sarananya apa? Doa.
Melalui doa kita dapat mengungkapkan segala perasaan kita. Kebutuhan kita kepadanya. Dan tolong ingat baik-baik. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Maksudnya setiap kali saudara berdoa bukan harus minta. Suatu saat di ibadah para pengerja, para pelayan pernah saya bilang, kita nggak ada minta apa-apa hari ini. Selain bersyukur kepada Allah. Tidak minta A, tidak minta ini, tidak minta ini. Kita hanya bersyukur, naikkan syukur kepada Allah. Itu Alkitabiah. Ungkapkan syukur atas segala berkat Allah yang telah kita terima. Haleluya. Sekali lagi camkan. Ternyata dalam hal bersyukur itu sangat sulit, saudara. Artinya sangat sulit itu sangat sedikit orang melakukannya. Hanya dalam bersyukur. Seringkali kita hanya berdoa kepada Tuhan minta sesuatu, tapi setelah itu kita enggak lagi. Saya kasih contoh ya. Saudara bilang, hari ini kita akan pergi ke suatu tempat atau pulang kampung, sebutlah begitu. Satu keluarga, entah naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Sebelum berangkat dia bilang apa? Mari kita berdoa. Supaya Tuhan tuntun perjalanan kita. Dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Tidak ada yang salah. Kendaraan yang kita tumpangi disertai Tuhan. Tidak menabrak dan tidak ditabrak. Bagus. Sampai di tempat tujuan aman, sentosa dan selamat. Tapi saya mau tanya. Berapa banyak di antara kita setelah sampai di tempat. Melihat semuanya baik-baik. Dan sebelum beraktivitas yang lain melakukan yang lain. Mereka kembali bilang. Tuhan sudah tuntun kita. Mari kita berdoa. Mau minta apa di situ? Ada yang mau diminta? Enggak. Hanya bersyukur dan berkata, Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Engkau sudah menyertai kami sepanjang jalan. Yang kita lakukan seringkali yang pertama. Yang kedua lupa. Betul apa betul? Makanya Alkitab sudah kasih contoh. Ketika ada 10 orang yang penyakit kusta. 10 orang ini mohon belas kasihan Tuhan. Penyakit kusta. Orang jijik melihat dia. Bau, dijauhkan orang. Tapi mereka ini Alkitab berkata disembuhkan oleh Tuhan. Mereka sembuh. 10-nya sembuh. Mereka pulang. Semangat di tengah jalan. Wah senang. Wah berkata wah luar biasa sembuh. Dilihat tangannya sembuh. Tapi baca Alkitab baik-baik. Satu pulang kepada Yesus. Satu ketika dia lihat dirinya. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dengar. Kalau saudara baca Alkitab mengenai kisah ini. Ada enggak ayat itu berkata begini. Yesus berkata kepada yang datang itu. Ngapain kamu datang? Udah tahunya aku kau sembuh. Ada enggak ayat itu? Ada enggak ayat yang berbunyi di mana Yesus bilang. Ngapain kamu harus datang? Sudah tahunya aku bahwa kamu sembuh. Ada enggak ayat itu di situ? Enggak ada. Tetapi yang ada adalah, dengar, Yesus bilang, bukankah yang 9 orang itu juga sudah sembuh? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa maksud Yesus di balik ungkapan ini? Bukankah yang 9 orang itu juga sudah sembuh? Maksudnya kira-kira apa? Apa menurut Bapak Ibu? Ketika Yesus bilang bukankah yang 9 itu juga sudah sembuh? Maksudnya apa? Yesus mau bilang kenapa hanya kau yang datang? Harusnya yang 9 itu pun datang bersyukur berterima kasih kepadaku. Maka bandingkanlah di 10 itu hanya 1. Kalau separuh 5 datang 5 pergi. Kita berkata ya kalau bersyukur itu mudahlah. Tapi ini 1 yang datang dan berbalik. Tersungkur di kaki Tuhan dan berkata terima kasih. 9-nya pergi. Lupa. Dilupakan. Dia yang sudah memberi kesembuhan bagi. Oleh sebab itu saudara-saudara mari kita terus kembangkan kebiasaan ini. Sekali lagi mungkin saudara tidak terlalu tertarik dengan kata yang pendek ini. Doa apa itu? Doa apa yang terjadi?
Tapi berdoalah secara teratur. Jangan bilang, apa yang mau didoakan, baik-baiknya ini, sehat-sehatnya ini. Berdoa itu sekali lagi tidak harus meminta. Tapi berdoa itu adalah bersyukur dan berterima kasih. Berarti saudara nyatakan keinginanmu. Apa kerinduanmu, apa keinginanmu hari ini. Di hadapan Allah. Allah berikan kita cara, yaitu lewat doa. Kemudian yang ketiga saudara-saudara. Untuk merawat taman hati kita. Di mana iman turut serta membantu kita sehingga sehatlah kita secara jiwa atau mental. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sampai di sini. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dari ayat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara-saudara, saudara bisa senang hari ini, bisa ada damai, tapi sumbernya dari mana itu persoalan. Sebuah lagu yang sudah cukup lama bilang begini. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Semua orang cari. Ke lembah curang ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Maka ukuran damai kita bukan karena apa yang ada pada kita. Bukan apa yang sedang kita alami terima hari ini. Bukan itu ukuran damai. Damai sejahtera Allah itu saudara-saudara adalah karunia dari Allah yang melampaui segala akal. Artinya tidak ada yang bisa, tidak ada yang dapat menggantikan damai sejahtera Allah dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Damai inilah yang menjaga hati dan pikiran kita untuk bisa tetap tenang. Sekalipun di tengah badai kehidupan. Oleh sebab itu mari kita renungkan bersama-sama kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kehadirannya yang membawa damai. Dan biarkanlah damainya memenuhi hati kita. Jemaat di Filipi diperhadapkan dengan berbagai situasi hidup. Paulus menasehati mereka. Supaya mereka menyatakan keinginannya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan mereka damai sejahtera Allah. Yang keempat, yang terakhir. Untuk kita dapat merawat taman hati kita. Di ayat yang ke-8 berkata akhirnya. Kita diperintahkan untuk memikirkan hal-hal yang baik. Ayo Bapak Ibu. Apa yang selalu kita masukkan di pikiran kita tiap hari? Nggak usah pikirkan hal yang buruk. Nggak usah pikirkan taruh di dalam hati kita hal-hal negatif. Taruh aja hal-hal yang positif. Walaupun belum terjadi. Sama seperti kekhawatiran tadi, itu hal negatif. Kalau istri saya, kalau suami saya begini gimana ya? Itu dimasukkan ke dalam pikirannya hal yang tidak baik. Sementara yang diperintahkan oleh Tuhan adalah semua yang benar. Mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan artinya. Isilah pikiran kita dengan hal-hal ini. Maka ini terus saya pertahankan hari ini. Apapun
Saya hanya pikirkan, bayangkan, hayalkan hal-hal yang indah dalam hidup dan dalam pelayanan saya. Pikiran kita memiliki kekuatan. Orang-orang ahli jiwa percaya kebenaran ini. Bahwa pikiran itu memiliki kekuatan yang besar. Yang mampu mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Coba perhatikan. Saudara pikirkan saat ini sesuatu yang baik. Ya, tolong pikirkan, tak apapun. Saudara pikirkan sesuatu yang sangat baik. Itu akan mempengaruhi tubuh jiwa kita. Sadar atau tidak. Lalu pikirkanlah sesuatu yang buruk. Akan mempengaruhi kita juga. Saudara, pikiran mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Oke, lihat saya. Coba pikirkan di tanganmu ada sepotong jeruk asam. Bayangkan di tanganmu. Lalu saudara peras asam yang sangat asam itu dalam gelas. Bayangkan, lalu saudara coba teteskan atau minum sedikit yang asam itu. Sekarang ini, apa yang terjadi dalam tubuh saudara? Ayo, saat ini bukan besok, sekarang. Ada enggak ya sesuatu yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi? Padahal saudara belum lihat, belum pegang. Belum melakukan, hanya dibayangkan. Tapi itu mempengaruhi. Haleluya. Itu sebabnya Paulus bilang hal-hal yang baik itu taruh di otakmu, di pikiran kita. Sebab dengan memfokuskan pikiran pada hal-hal yang baik. Haleluya. Kita dapat meningkatkan kesehatan mental. Haleluya. Pikirkan, taruh di pikiran. Makanya itu sebabnya dibilang sebenarnya kita nggak perlu dipengaruhi oleh apa kata orang tentang diri kita. Nggak perlu. Kalau kita bisa mengimbangi. Orang mau bilang apapun sama kita. Nggak masalah. Itu tidak akan terjadi kecuali kita mempercayainya. Oke ya. Kita percaya apa yang diomongin orang itu sama kita. Itu bisa terjadi. Kalau saudara nggak percaya, nggak usah. Jangan dilemahkan oleh apa kata-kata orang di sana. Taruh di pikiran kita. Dibilang orang saudara bodoh. Saudara tinggal bilang, saya tidak bodoh. Saya pintar oleh karena Tuhan. Dibilang orang kita tidak tahu apa-apa. Silahkan, aku bisa. Dibilang orang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Dalam pikiran kita, saya bisa. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Hari ini rawatlah kesehatan. Bukan hanya kesehatan tubuh. Sekarang kita selalu disarankan jaga kesehatan. Ya kan? Jaga pola makan. Istirahat yang baik. Yang cukup. Jaga. Itu orang bilang supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Bagus? Bagus. Harus? Yes. Tapi kenapa? Kesehatan mental kita tidak pernah. Maksudnya apa yang kita pikirkan. Karena yang bikin banyak kacau itu apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ingat Alkitab bilang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Dengan kita andalkan Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai sarana yang Tuhan izinkan kita pakai. Menjaga pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan membiarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati kita.
percayalah kita dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sebab kekhawatiran, ketakutan tidak akan pernah mengerjakan sesuatu sekecil apapun yang baik bagi diri kita. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan larangan supaya kita tidak khawatir. Tetapi kita sungguh-sungguh percaya. Apa persoalan, apa beban, apa kerinduan, Alkitab bilang hanya kau kasih tahu aja kepada Allah. Caranya lewat apa? Doa, doa, doa. Tapi seberapa banyak saudara yang masih berdoa sampai hari ini? Persoalannya bukan pada Tuhan, tapi kita tidak gunakan sarana itu. Sarana yang sangat baik, sangat mulia. Tapi kita tidak mau pakai, rugi. Ruginya sama siapa? Sama kita. Allah sudah kasih fasilitas itu. Allah sudah kasih kita sarana itu. Tinggal kita menggunakannya. Sampai firman Tuhan bilang, mintalah. Apa? Maka kepadamu akan diberi. Ketuklah pintu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, Allah berikan kita sarana supaya kita makin baik menikmati hidup ini dengan lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia. Sekali lagi, mari kita andalkan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Jangan biarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif masuk di telinga, di pikiran kita. Tapi biarkanlah damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup yang lebih baik. Rawat taman hatimu. Jangan biarkan tumbuhan lain, kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran tumbuh. Sekali lagi, jangan biarkan itu tumbuh di taman hatimu. Tapi rawat taman hatimu hari ini dengan iman dan dengan percaya pada Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberikan kami firman yang mengajar kami. Agar kami dapat menikmati hidup yang lebih baik. Kami dapat merawat taman hati kami. Dengan percaya, dengan iman. Iman kami kepadamu bahwa kami harus percaya. Kami tidak boleh khawatir. Engkau melarang kami untuk khawatir, tapi kami harus percaya. Dan untuk kami tidak khawatir, kami harus berdoa dengan menyatakannya kepada Allah. Dengan doa kami. Maka engkau akan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Dan jangan izinkan kami dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang buruk, yang mencemaskan, yang melumpuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Amin.